Jadi orang-orang yang menggagas hari mu'alaf sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen dengan mengatakan, kalian boleh saja bergembira ria dengan hari raya kalian, tapi ingat, umat kalian sekarang sedang ramai-ramai pindah masuk Islam. Orang-orang Islam penggagas hari mu'alaf sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya, kampanye hari mu'alaf sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Tidak ada sedikit pun niat baik di hati mereka. Saya Agustan, mantan pendeta dan Ketua Wilayah 2 YPMA Lampung, Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Mu'alaf pada 25 Desember ini. Mudah-mudahan kita semakin diperteguh iman kita, ya, Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, karena sekali lagi hidayah yang Allah berikan kepada antum begitu mahal. Dan hidayah ini sudah disematkan di pundak kalian untuk kalian mampu, kuat mengembannya. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap kita berjuang dalam dakwah ini, sehingga sekali lagi seluruh tindak pemurtatan boleh kita halau. Takbir! Takbir! Sini nak. Saya menangis, saya bahagia. Ya Allah. Kau jadi mujahid ya. Berperang di jalan Allah. Ya, Berat. So. Terus terang, kali ini saya sebenarnya hampir kehilangan kata-kata. Maksud saya, bagaimana mungkin sih ada orang-orang sesempit ini cara berpikirnya, sebodoh ini, sejahat ini. Yang saya mau komentari adalah apa yang disebut sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya terlambat mengetahuinya. 25 Desember ternyata ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia, yang terjemahannya adalah hari untuk merayakan berpindahnya orang-orang non-muslim menjadi muslim. Ini bisa Anda temukan di YouTube. Saya tak menemukan pemberitaannya di media online biasa. Jadi mungkin gerakan ini hanya memanfaatkan platform YouTube dan media sosial. Memang orang-orang yang menjadi tokohnya tidaklah terkenal, tapi ada berbagai channel YouTube yang mengkampanyekannya. Kalau Anda saksikan video-videonya, Anda bisa menangkap kesan bahwa saat ini seolah ada migrasi besar-besaran masyarakat masuk Islam. Dan ini adalah fenomena yang seolah mendunia, bukan cuma Indonesia. Karena itulah perkembangan ini harus dirayakan. Nampaknya begitu cara berpikir para penggagas kampanye. Tapi nanti dulu, saya punya beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa sih harus merayakan perpindahan agama yang merupakan keputusan yang sangat personal? Apa pentingnya bahwa umat Islam bertambah? Apa pentingnya kalau ada orang yang semula percaya pada Tuhan Yesus, kemudian pindah menjadi percaya pada Muhammad karena ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia berubah keyakinan? Ini seperti juga kalau ada orang Islam yang pindah ke agama lain atau memutuskan untuk menjadi ateis. Apakah umat Islam harus bersedih dan marah? Jadi apa poinnya bahwa perlu ada perayaan berpindahnya keyakinan orang? Kedua, kalaulah mereka ingin merayakan bertambahnya umat Islam di dunia, kenapa harus pilih tanggal 25 Desember? Mengapa tidak 1 Januari atau 1 Muharram sebagai tanda tahun baru Islam yang memang ditandai dengan peristiwa hijrah? Atau tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari yang diduga adalah hari kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa spesifik 25 Desember? Jawabannya tentu saja mudah. 25 Desember adalah hari perayaan Natal buat umat Kristen. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia didasari sebuah niat busuk ingin menghina umat Kristen. Jadi orang-orang yang menggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini seperti ingin mengolok-olok umat Kristen dengan mengatakan, kalian boleh saja bergembira ria dengan hari raya kalian, tapi ingat, umat kalian sekarang sedang ramai-ramai pindah masuk Islam. Orang-orang Islam penggagas Hari Mu'alaf Sedunia ini menyakiti hati umat Kristen yang sedang berbahagia. Karena itulah menurut saya,
Kampanye Hari Mu'alaf sedunia ini hanya bisa lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, dungu, dan jahat. Tidak ada sedikit pun niat baik di hati mereka. Karena itu buat saya pertanyaan yang penting kedua adalah mengapa mereka melakukannya? Sebelum saya menjelaskan pandangan saya, ada baiknya saya mengingatkan bahwa Hari Mu'alaf sedunia ini bukanlah fenomena di dunia Islam. Ketika saya browsing internet dengan kata kunci World Mu'alaf Day, saya tidak menemukan satupun link berita atau video yang membawa nama itu. Jadi saya duga ini peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia. Ini juga tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya duga ini baru terjadi hari ini, tahun ini. Dan juga saya tidak melihat ini sudah menjadi sebuah gerakan yang luas. Memang ada banyak channel YouTube yang mengangkatnya. Artinya ini semacam gerakan kolektif yang dikomandani pihak atau sponsor tertentu. Tapi channel-channel ini pun bukan yang sudah memiliki subscribers berlimpah. Hampir semua video ini viewersnya hanya beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang. Jadi kalau mau disebut sebagai kampanye, ini masih di tahap awal. Bagaimanapun gerakan semacam ini tak bisa dianggap enteng. Di dalam video-video itu ditampilkan para ulama dan ustadz yang sama-sama bicara soal arti penting kehadiran para mu'alaf. Dan tentu saja kita harus sadar, sebuah gerakan luas memang lazim diawali oleh sebuah gerakan terbatas. Di sisi lain, karena gerakan ini dikembangkan melalui platform internet, kita harus mengantisipasi kerusakan yang ditimbulkannya pada hubungan antar anak bangsa di negara ini. Umat non-Islam yang menyaksikannya bisa saja tersinggung, terluka hatinya, dan kemudian mengambil jarak dengan umat Islam. Apalagi video di YouTube itu dengan mudah diviralkan melalui media sosial seperti WhatsApp Group. Efeknya bisa kemana-mana. Yang ingin saya katakan, gerakan ini masih nampak kecil, namun perlu langsung direspons dan diantisipasi. Sekarang kembali ke pertanyaan semula. Mengapa mereka melakukannya? Saya tidak ingin berlebihan, tapi saya percaya ini lahir dari mereka yang merasa kalah. Lahir dari semacam putus asa, gagal, terpinggirkan, tapi juga kepengecutan. Ini adalah semacam respons mereka yang frustrasi. Mereka frustrasi dan harus melampiaskan keputusasaan mereka dengan menghina mereka yang tak mungkin membalas. Ini seperti peristiwa kerusuhan sosial tahun 1998. Mereka yang menjarah tokoh-tokoh orang Tionghoa adalah mereka yang sebenarnya merasa tersisih dalam kompetisi dan kemudian menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam yang harus disakiti. Ini yang juga saya rasa ada di hati mereka yang menggelar kampanye Hari Mu'alaf sedunia ini. Mereka saat ini mungkin merasa bahwa segenap rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam berbasis syariah yang dikuasai kaum muslim mengalami kegagalan. Impian menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah terbangkitkan sejak awal reformasi secara cepat tergerus. Mereka melihat bagaimana orang seperti Rizik, Munarman, Maher, Alfian Tanjung, Yahya Waloni, Bahar Smith ditangkap. Mereka melihat FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Mereka melihat bagaimana Menteri Agama dalam 2 periode berturut dipegang oleh pimpinan berpikiran terbuka. Mereka melihat bagaimana pemerintah Jokowi secara serius menghabisi gerakan Islamis radikal. Dan salah satu yang sangat mengganggu mereka saat ini adalah bagaimana perlahan harmonisasi hubungan Islam dan Kristen terus terbangun. Mengucapkan Selamat Natal menjadi kembali sesuatu yang nampak normal dan bahkan dianjurkan dalam hubungan antar umat. Bahkan MUI sendiri menyatakan bahwa tidak ada larangan mengucapkan Selamat Natal. Mereka menyaksikan bahwa sejak ditutupnya FPI, perayaan Natal berlangsung secara marak di mana-mana. Ini sangat menyakitkan mereka, karena bagi mereka Kristen adalah kaum kafir. Mereka memang selalu mengatakan bahwa umat Islam tidak memusuhi umat Kristen. Tapi kalau dinilai dari perkataan dan perbuatan mereka, sangat jelas mereka membenci Kristen. Mereka tidak pernah menganggap umat Kristen sebagai saudara dalam kesatuan bangsa Indonesia. Karena itulah dalam keputusasaan mereka ingin sekali menyakiti hati umat Kristen. Mereka melihat umat Kristen sebagai korban yang paling mudah dihina dan dilecehkan. Kampanye Hari Mu'alaf sedunia pada 25 Desember adalah perwujudan nyata dari kebencian itu. Tentu saja perayaan Hari Mu'alaf sedunia ini tak usah dilarang. Itu adalah hak yang dilindungi dalam demokrasi.
Tapi kita yang masih berpikiran waras juga memiliki hak untuk mengecamnya. Hari mu'alaf sedunia adalah wujud kedunguan sesungguhnya. Dungu, jahat, dan keji.